Great, good morning everyone. Shalom, hari ini kita berbicara tentang satu kebenaran yang sangat dalam. Tapi seringkali diabaikan ya. Banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus mati. Percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi ironisnya, hidupnya tidak mencerminkan kematian dan kebangkitan itu. Mulut berkata percaya, tapi hidup masih sama seperti sebelum mengenal Kristus. Kalau begitu, apa sebenarnya arti kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Alright, teman-teman, hari ini temanya adalah Living in the Death and Resurrection of Christ. Ya, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11 ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perhatikan ini baik-baik. Ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Membawa kematian Yesus dan menyatakan kehidupan Yesus. Artinya apa? Tidak mungkin mengalami kebangkitan tanpa mengalami kematian terlebih dahulu. Hari ini masalahnya banyak orang mau hidup dalam kebangkitan, tapi tidak mau mati terhadap dosa, mau diberkati, ya, tapi tidak mau disalibkan, mau hidup baru tapi tidak mau meninggalkan manusia lama. Ini yang membuat kekristenan jadi dangkal. Datang ke gereja, ikut ibadah, tapi karakter tidak berubah. Firman Tuhan berkata apa? Manusia lama kita harus disalibkan. Bukan diperbaiki. Bukan ditambal. Tapi dimatikan. Ya. Bayangkan seseorang berkata, saya sudah mati terhadap dosa. Tapi masih marah. Seenaknya, semau-maunya hidup dalam kebiasaan lama. Tidak mau taat. Itu seperti orang yang mengaku mati tapi masih jalan-jalan kemana-mana. Tidak masuk akal, ya enggak? Bagaimana caranya kita hidup dalam kebenaran ini ya? Firman Tuhan berkata, kita telah disalibkan bersama Kristus, artinya kebiasaan dosa harus ditinggalkan. Pola hidup lama harus diputus. Bukan pelan-pelan kompromi, tapi keputusan harus tegas ya. Banyak orang gagal di sini. Secara posisi sudah mati terhadap dosa, tapi pikirannya masih duniawi. Firman Tuhan berkata, anggaplah dirimu mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Artinya cara berpikir itu kita harus berubah. Cara melihat hidup harus berubah. Dulu hidup untuk diri sendiri, sekarang hidup untuk Tuhan. Ya, ini puncaknya, hidup bukan lagi milik kita. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Setiap perkataan, setiap tindakan, setiap keputusan harus memuliakan Tuhan. Jadi, kalau kita hidup dalam kematian dan kebangkitan Kristus, firman Tuhan berkata, ditindas tapi tidak terjepit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena Yesus hidup di dalam kita, bukan kita yang kuat, tapi kuasa kebangkitannya yang bekerja. Jadi saya katakan ini dengan kasih, kalau hidup kita tidak berubah, maka kita belum sungguh-sungguh menghidupi salib Kristus. Karena salib bukan sekedar hiasan, bukan sekedar kalung. Salib adalah kematian dan kebangkitan, bukan sekedar teori. Kebangkitan adalah kehidupan yang baru. Teman-teman, ya, saya berikan contoh tokoh-tokoh Alkitab ya, untuk menegaskan bahwa hidup dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu nyata, bukan teori. Satu, ingat Rasul Paulus dulu penganiaya jemaat Kristus ya, penganiaya pengikut-pengikut Kristus, penganiaya murid Kristus ya, hidup untuk apa? Ambisi dan agama.
Tapi setelah bertemu Kristus secara pribadi, ia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Hidupnya berubah total. Dari pemburu orang percaya menjadi pemberita Injil sampai mati. Ini contoh nyata. Mari ya, mati terhadap manusia lamanya, hidup dalam Kristus. Contoh lagi Petrus. Dulu menyangkal Yesus 3 kali. Penakut. Tapi setelah mengalami kebangkitan Yesus, Petrus berubah drastis. Berani. Dia penuh kuasa memberitakan Injil tanpa takut mati. Dan dari jatuh, bangkit dalam kuasa kebangkitan. Masih ingat Sakeus? Itu tukang pajak ya, seorang pemungut cukai, curang, dia cinta uang. Setelah bertemu Yesus, dia berkata, dan mengembalikan yang dirampas, memberi kepada orang miskin. Pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan yang nyata. Jadi pesan moralnya, kematian dan kebangkitan Kristus bukan sekedar untuk dipercayai, tapi untuk dialami dan dihidupi setiap hari. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada hidup baru tanpa menyalibkan manusia lama. Iman sejati selalu menghasilkan perubahan hidup yang nyata, bukan hanya pengakuan di mulut saja. Kalau hidup kita belum berubah, mungkin kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Jadi closing statementnya, Yesus tidak hanya mati untuk menyelamatkan kita, dia mati supaya kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Kalau kita tidak mati terhadap dosa, maka kita tidak akan pernah hidup dalam kuasa kebangkitannya. Teman-teman, Yesus tidak bangkit supaya kita tetap hidup dalam dosa. Dia mati supaya kita mati juga terhadap dosa. Dia bangkit supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus sudah bangkit, tapi apakah hidup kita sudah benar-benar bangkit bersama Dia. Kalau kita tidak mati bersama-sama Kristus, kita tidak akan pernah hidup bersama-sama Dia. Teman-teman, you cannot experience the power of resurrection without embracing the reality of the cross. Kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan tanpa terlebih dahulu menerima realita salib. The cross is not meant to decorate your life, but to transform it. Salib bukan untuk menghiasi hidup Anda, tapi untuk mengubahkan hidup Anda. Teman-teman, jadi hari ini Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tapi untuk mati. Mati terhadap dosa, mati terhadap ego, mati terhadap manusia lama. Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam kita. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar seringkali kami ingin hidup di dalam berkat-Mu, tapi tidak mau memikul salib. Kami ingin kebangkitan, tapi menolak kematian. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk menyalibkan manusia lama kami. Mengubah pola pikir kami dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah hidup kami bukan lagi kami yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Nyatakan kehidupan-Mu di dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang bertobat dan diubahkan menjadi hidup yang baru. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.